selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Nurlaili Septianugraini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah kalau masuk semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi juga ya. Materi hari ini adalah kerangka manusia. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang tahu apa itu kerangka manusia dan bagaimana tubuh dapat berdiri dengan tegak? Ya, oke, Ibu akan menjelaskan. Tubuh manusia dapat berdiri dengan tegak karena ada bagian yang menegakkannya. Bagian tubuh tersebut adalah tulang. Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka. Nah, apa sih rangka itu? Rangka atau disebut dengan skelet merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau bisa disebut artikulasi. Nah, sistem rangka yang terletak di dalam tubuh ini dilindungi oleh kulit dan otot, disebut endoskeleton. Ada yang bisa menjawab bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam rangka manusia? Ya, benar sekali. Bagian rangka yang menyusun tubuh kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama rangka kepala atau disebut dengan tengkorak, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, yaitu seperti otak. Nah, berikut ini adalah gambar tengkorak ya anak-anak. Tengkorak ini adalah bagian otak yang terdiri dari 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang biji, 2 tulang tapis, dan 2 tulang pelipis. Nah, tengkorak bagian muka ini terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang air mata, dan 2 tulang hidung. Pada rangka kepala hanya rahang bawah yang bisa digerakkan sehingga kita dapat makan dan berbicara. Yang kedua ada rangka badan. Rangka badan ini susunan tulang yang disebut dengan bagian rangka badan pada rangka manusia. Ialah mulai dari leher sampai dengan panggul. Tulang belakang berbentuk ruas yang meliputi ruas tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang selangkang, dan tulang ekor. Jumlah ruas masing-masing tulang adalah 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang selangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, yang pertama ada tulang dada. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di bagian dada, seperti jantung, paru-paru. Yang kedua ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini berbentuk pipih menghubungkan tulang dada dengan tulang belakang. Yang ketiga ada tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini terletak di kiri kanan dada bagian atas. Tulang gelang bahu menghubungkan tulang tangan dengan tulang dada. Yang terakhir ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul ini berbentuk pipih. Nah, yang ketiga ini ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak berbentuk pipa dan berruas-ruas. Susunan tulang anggota gerak terdiri dari yang pertama ada tulang anggota gerak atas atau bisa disebut dengan tangan. Kedua tangan kita ini tersusun dari ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan,
dan juga tulang ruas jari tangan. Sekarang ada tulang anggota gerak bawah atau disebut dengan kaki. Kedua kaki kita ini tersusun dari ada tulang tempurung lutut, tulang besi, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak tangan, dan juga tulang ruas-ruas jari kaki. Nah, yang kedua ini ada bentuk-bentuk tulang rangka manusia. Itu ada apa aja sih? Ya, yang pertama ada tulang pipi, yang kedua ada tulang pendek, yang ketiga ada tulang pipa, dan juga ada tulang tak beraturan. Ada apa aja sih jenis-jenis tulang itu? Nah, berdasarkan jaringan dan sifat-sifat fisiknya, tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang rawan dan tulang sejati. Nah, kalau tulang rawan ini disusun oleh sel-sel tulang rawan atau disebut dengan kondrosit. Terus yang kedua bersifat lentur dan dapat ditemukan pada hidung, daun telinga, persendian, ujung tulang rusuk, dan juga ujung tulang dada, serta antara ruas tulang belakang. Nah, kemudian ada tulang senjati. Nah, tulang senjati ini disusun oleh sel-sel tulang dewasa atau disebut osteosit yang bersifat keras, berfungsi dan untuk menyusun sistem rangka. Tulang-tulang yang menyusun tubuh kita ini dihubungkan oleh sendi. Setiap sendi menghubungkan dua tulang. Sendi menyebabkan tulang dapat digerakkan. Dengan adanya sendi, tubuh dapat digerakkan, dibelokkan, dilipat, ditekuk, dan diputar. Sendi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sendi mati. Sendi mati ini bisa disebut sinartrosis atau sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya seperti sendi antar tulang penyusun tengkorak. Yang kedua ada sendi kaku atau disebut dengan amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 5 macam, yaitu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan yang terakhir ada sendi luncur. Sekian penjelasan dari Ibu, tetapi Ibu akan memberi kalian tugas ya. Nah, tugas yang pertama ini adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul. Nah, tulang keempat ini terdiri dari tulang apa? Nah, kalian cari ya anak-anak. Nah, tugas yang kedua adalah fungsi dari rangka untuk tubuh manusia itu apa? Nah, sekian penjelasan dari Ibu dan tugas dari Ibu. Semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari dengan benar dan bisa bermanfaat juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.